Perkenalkan, nama saya Victorianus Gani Saputra. Saya dari kelompok 8 akan menyampaikan presentasi kelompok kami. Kami membahas tentang kredit pajak pasal 28 atau 29 dan kredit pajak pasal 25. Kredit pajak sendiri merupakan jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak dari awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain, seperti dikurung pajak terutang dalam kurung termasuk penghasil yang terutang di luar negeri. Selanjutnya, kredit pajak pasal 28 atau 29. Sebelum masuk ke pembahasan, sebagaimana diketahui bahwa adanya persamaan antara PPh pasal 28 dan pasal 29, yaitu sama, digunakan untuk perhitungan akhir tahun. Bedanya hanya sedikit. Jika pasal 28 itu adalah kelebihan bayar, PPh pasal 29 itu adalah kekurangan bayar. Pajak penghasilan pasal 28 itu adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Pelaporan pajak penghasilan pasal 28 yang lebih bayar, maka kelebihan bayar dari pajak tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak, atau dapat juga diakumulasi pada tahun pajak berikutnya. Sedangkan jika sampai akhir tahun pajak masih ada kekurangan dalam pembayaran pajak tahun PPh pasal 29, maka wajib pajak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Bagi wajib pajak dalam negeri, pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak menurut undang-undang dikurangi dengan kredit pajak berupa: yang pertama, potongan pajak atau penghasilan dari pekerja sebagainya. Dimaksud dalam PPh pasal 21. Pemungutan pajak atau penghasil dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Pemotongan pajak atau penghasilan berupa dividen, royalti, sewa, dan imbalan lainnya bagaimana dimaksud dalam pasal 23. Dan yang seterusnya, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Yang terakhir, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Rizal Putra Setiawan dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan dari Mas Gani, yaitu tentang contoh soal. Penghasilan kena pajak Ibu Nunu di tahun 2016 dianggap 200 juta. Selain itu, dia juga memiliki kredit pajak PPh pasal 22 sebesar 7 juta dan PPh pasal 23 sebesar 9.500.000. Ibu Nunu juga terdapat penyerahan barang kena pajak BKP terhadap kementerian sebesmari bahas perhitungan di atas. PPh terhutang Ibu Nunu sama dengan 5% dikali 50 juta ditambah 150 juta dikali 15% sama dengan 25 juta. Kredit pajaknya PPh 22 7 juta, PPh 23 sama dengan 9.500.000, PPh 22 sama dengan 1,5% dikali 1 juta sama dengan 15 juta. Jumlah kredit pajak sama dengan 7 juta ditambah 9.500.000 ditambah 15 juta sama dengan 31.500.000. Lalu PPh pasal 28
sama dengan PPh terhutang dikurangi kredit pajak. Jadinya 25 juta dikurangi 31.500.000 sama dengan min 6.500.000. Kredit pajak pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Pratama Putra. Saya akan menjelaskan tentang cara menghitung besaran pajak penghasilan pasal 25. Besaran asuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan pajak penghasilan terhutang sesuai dengan SPT tahun sebelumnya, dikurangi dengan kredit pajak dan dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam pembagian tahun pajak. Adapun yang dimaksud dengan kredit pajak dalam pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 21. Bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 22. Pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, PPh pasal 23, potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah dipotong 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. Yang keempat, PPh pasal 24, pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. Kemudian, sanksi-sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014 wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret sesuai pasal 9 ayat 2 UU KUP, wajib pajak dikenai bunga 2%. Yang kemudian objek pajak adalah aplikasi hitung store dan lapor pajak, menyediakan